Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Ilmu Remaga dari kelas Teknik Sipil Sore. Ini saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana, yaitu tentang gempa. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan fenomena alam berupa getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Penyebab gempa bumi yang pertama, gerakan subduksi terjadi ketika satu lempengan turun ke bawah lempeng lainnya yang menciptakan tekanan, kemudian dilepaskan. Yang kedua, pergerakan lateral terjadi ketika dua lempeng bergerak sejajar satu sama lain yang menciptakan gesekan dan menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, pelepasan tekanan, yaitu batuan di kerak bumi membangun tekanan yang dapat dilepaskan secara tiba-tiba dan menyebabkan gempa bumi. Dampak dari gempa bumi yaitu kerusakan struktural, yaitu dari segi bangunan, jembatan, infrastruktur, bahkan menyebabkannya reruntuhan. Dua, hilangan nyawa dan cedera bagi seorang. Tiga, bisa menyebabkan tsunami, dapat menghancurkan pantai dan pesisirnya. Keempat, tanah longsor, yaitu pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi. Dampak lainnya yaitu kerusakan lingkungan, di mana dapat merusak ekosistem dan mengganggu pasokan air bersih. Jenis-jenis gempa bumi ada tiga, yaitu berdasarkan penyebab. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Tiga, gempa bumi buatan. Yang keempat, gempa bumi dalam. Selanjutnya berdasarkan dari kedalaman. Ada tiga. Pertama, gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Itu jenis selanjutnya yaitu berdasarkan gelombang. Itu ada dua. Yang pertama, gempa bumi primer. Yang kedua, gempa bumi sekunder. Nah, mitigasi apa yang dilakukan dalam pra-bencana? Pertama, mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi serta mempelajari penyebab cepat dari gempa tersebut. Dua, membuat konstruksi rumah tahan gempa. Yang ketiga, memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat. Yang keempat, melaksanakan dan mengikuti simulasi dari gempa bumi. Kelima, mengetahui pusat informasi gempa bumi, itu seperti BMKG, TV, radio, orari, dan media lainnya. Yang keenam, menyiapkan tas siaga bencana, itu menyiapkan keperluan-keperluan ketika akan terjadinya suatu bencana yang akan kita hadapi. Selanjutnya, mitigasi saat terjadi bencana. Apa yang kita lakukan saat terjadi bencana gempa bumi? Yang pertama, berlindung di bawah meja. Itu kita cari meja di sekitar kita, lalu kita lari ke bawahnya. Yang kedua, tetap lindungi kepala.
dan segera menuju ke lapangan terbuka atau mencari tempat-tempat yang aman di sekitar kita. Yang ketiga, hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan tangga darurat. Misalnya kita berada di dalam sebuah gedung yang tinggi, kita harus cari tangga-tangga darurat, jangan kita pakai lift. Selanjutnya, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, gedung yang mungkin akan roboh. Nah, di situ kita akan mungkin akan tertimpa dengan sama pohon tersebut atau sumber listrik atau tiang listrik. Jangan sampai kita berdiri di dekat tiang-tiang. Yang kelima, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur yang kuat, seperti pada sudut bangunan. Nah, kita jangan berlari di bagian sisi bangunan, kita harus berlindung di pojok-pojok bangunan. Selanjutnya, dalam pasca gempa, apa yang kita harus lakukan? Kita harus tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Biasanya kalau sudah terjadi gempa bumi yang begitu besar, pasti ada susulan. Kedua, kita harus periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Tiga, berdirilah di tempat terbuka, jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Empat, hindari daerah rawan yang bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, dari keempat ini harus perhatikan, harus diperhatikan kalau terjadi bencana. Contoh gempa bumi yang terjadi di NTB. Gempa bumi, contohnya yang pertama di gempa di Lombok pada Juli 2018. Ada sebuah gempa darat berkekuatan 6,4 skala Richter yang melanda Pulau Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 47 km timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan kedalaman 24 km dalam laut. Guncangan gempa bumi bisa dirasakan di seluruh Pulau Lombok, bahkan Pulau Bali, sampai ke Pulau Sumbawa. Gempa ini disusul dengan gempa besar yang berkekuatan 7,0 skala Richter pada 5 Agustus 2018 dengan jumlah korban yang mencapai 500 korban jiwa. Inilah contoh-contoh dari dokumentasi yang bisa saya tampilkan. Ada kelihatan masjid yang runtuh, rumah yang roboh, sebagai bangunan-bangunan lainnya. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.